Saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah saya pada hari ini adalah Berkatalah Yesus, sudah selesai. Sekali lagi, berkatalah Yesus, sudah selesai. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Jumat Agung atau Good Friday bahasa Inggrisnya, di mana kalau kita balik ke belakang 2000 tahun yang lalu, saudara yang kekasih, bahwa Allah telah datang menjadi manusia, ya, yang namanya Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus ini telah menyerahkan dirinya. Jumat Agung itu berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Ya, dan pada hari yang ketiga kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, dan saat ini bukan hanya perayaan yang biasa, bukan kita hanya celebrate sekedar seperti orang merayakan ulang tahun atau anniversary apa aja, saudara, dan semua senang-senang dan bersuka cita, ya, karena tambah 1 tahun atau anniversary apalah, ya, yang bertambah 1 tahun. Tapi ini kita merayakan bukan sekedar merayakan Jumat Agung, saudara, yang biasa. Tapi ini berbicara tentang identiti kita di dalam Tuhan. Identiti kita, saudara, kita yang harusnya binasa. Tapi pada hari Jumat Agung ini, kita mau merayakan identiti kita yang baru di dalam Tuhan. Yaitu identiti kita sebagai manusia kekal yang akan tinggal bersama-sama di kerajaan Allah dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah identiti kita yang baru. Saudara, tadi kita sudah melakukan perjamuan kudus. Ya, Tuhan katakan bahwa untuk mengingat akan pengorbanan Dia, akan apa yang sudah Dia lakukan buat kita. Dan bukan hanya mengingat apa yang Tuhan lakukan buat kita, saudara, tapi juga mengingat tentang kehidupan baru kita, identiti kita yang baru di dalam Tuhan. Jadi setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, itu juga mengingatkan kita bahwa kita punya new identity di dalam Kristus. Ada amin? Haleluya. Saudara, kita telah dibenarkan. Ingat baik-baik, dibenarkan. Bukan dibenarkan karena kita orang benar. Bukan. Karena kita orang berdosa, kita perlu pembenaran, dibenarkan sehingga kita menjadi benar. Amin. Dan itu karya Tuhan buat kita. Itu bukan karya manusia. Tidak ada sedikit pun andil manusia di dalamnya. Tetapi itu murni kasih karunia Allah. Ada amin? Haleluya. Maka dikatakan di John 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada amin? Ya, ini murni kasih Allah, ya, bukan usaha manusia. Jadi kita mau celebrate, kita punya new identity, bukan karena kita hebat, bukan karena kita benar, bukan karena kita layak, tetapi karena anak domba Allah itu yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, karena Bapa Allah Bapa mengasihi kita. Ada amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, itulah sebabnya mari kita mau merayakan kita punya new identity di dalam Kristus pada hari ini. Kita akan belajar 7 perkataan Tuhan Yesus, saudara, di atas kayu salib. Amin. Dan yang terakhir Dia berkata, it is finished, sudah selesai. Wow, luar biasa. Haleluya. Kita akan belajar satu persatu, saudara yang kekasih. Kita buka Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus, dan ini adalah perkataan yang pertama. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ini berbicara apa di ayat ini? Berbicara tentang pengampunan dosa. Saudara, kalau kita lihat peristiwa Yesus naik di atas Kalvari, saudara, itu andil daripada yang Dia katakan, ampunilah dosa mereka. Karena mereka yang melakukan dosa, ya, melakukan dosa. Mereka sudah berdosa dan mereka melakukan dosa untuk membunuh Yesus. Tetapi dasarnya sudah berdosa. Jadi bukan hanya
karena mereka membunuh Yesus sehingga mereka disebut berdosa. Tetapi mereka sudah berdosa. Kita membunuh Yesus nggak secara fisik? Tidak. Tapi kita manusia berdosa. Sebelum kita dibenarkan. Ada amin? Ya. Jadi ingat baik-baik bahwa Yesus sedang berkata pengampunan dosa bukan karena mereka membunuh Yesus. Tetapi Yesus sedang berkata, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya, Tuhan Yesus, dia lagi berkata, orang-orang ini mewakili se-entire dunia ini. Mewakili seluruh manusia di dunia ini. Dari manusia pertama Adam dan Hawa sampai manusia terakhir yang akan lahir di dunia ini. Orang-orang ini mewakili. Kita belum lahir saat itu 2000 tahun yang lalu. Tetapi orang-orang ini mewakili kita pada abad ini. Ada amin. Haleluya. Ya. Jadi sekali lagi, jangan Anda sampai salah mengerti. Oh, Tuhan bilang ampuni mereka karena mereka membunuh Tuhan Yesus. Terus kita tidak membunuh, jadi merasa lebih suci dari mereka. No. Ada amin? Karena kita disebut pendosa atau sinners, bahasa Inggrisnya, saudara. Bukan karena kita melakukan pembunuhan yang physically kepada Yesus. Tetapi sudah sejak dari Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa membawa dosa keturunan, melahirkan orang berdosa. Karena mereka sudah jatuh di dalam dosa, mereka disebut orang berdosa. Nah, kalau orang berdosa melahirkan orang berdosa. Dan perbuatan-perbuatan dosalah yang mengikuti kita. Termasuk orang-orang ini. Waktu mereka membunuh Yesus, itu karena mereka adalah orang berdosa. Perbuatan-perbuatan dosa mengikuti mereka. Jadi mereka melakukan tindakan seperti itu. Paham? Ya, jadi kita ini mewakili perkataan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan, saya mau tanya. Apakah orang-orang ini waktu membunuh Yesus mereka tidak tahu bahwa mereka itu membunuh? Saudara, saya mau tanya kepada kita. Waktu kita berbuat dosa, apakah kita tidak tahu bahwa kita berdosa? Kita sedang berbuat dosa? Kita tahu, amin. Ya, kita tahu, saudara. Kalau kita berbuat dosa, ya memang ada dosa yang mungkin tanpa kita sengaja, saudara, kita berbuat dosa. Tetapi memang kita sudah berdosa. Jadi sengaja atau tidak sengaja, ya emang berdosa. Ya. Jadi sumbernya udah dosa. Yang keluar dari kita adalah dosa. Kalau orang berdosa, saudara, mau menurut Anda yang saya perbuat itu baik, menurut manusia itu baik, tetapi menurut Allah itu tidak baik. Makanya firman Allah berkata, tidak ada yang baik. Bahkan firman Allah berkata, semua kita telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada amin. Nah, saudara, Yesus berkata di atas kayu salib, bahwa Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Tuhan Yesus membuat kita menjadi tidak berdosa. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ada excuse di situ. Anda bisa lihat, ya. Di situ Tuhan berbicara tentang pengampunan di sana. Ada amin? Berbuat dosa, tetapi ada pengampunan di dalamnya. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal mereka tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi itu berbicara bahwa di mata Tuhan, engkau tidak lagi berdosa. Ada amin. Haleluya. Saudara, kalau di mata Tuhan, Tuhan telah mengampuni dosa kita. Siapa yang berani menunjuk kita berdosa? Gak ada. Kalau di mata Tuhan kita sudah menjadi orang benar, tidak ada yang dapat menunjuk kita adalah orang berdosa. Tetapi yang tadi saya katakan, kita sudah dibenarkan. Kenapa minta ampun dosa? Karena orang-orang yang sudah dibenarkan, artinya dosanya sudah diampuni. Jangan lagi berbuat dosa. Saudara bisa lihat sini, jangan lagi berbuat dosa. Karena waktu Anda berbuat dosa, saudara, Anda sudah diampuni. Tapi pada waktu Anda berbuat dosa, Anda membuka hubungan kembali dengan
si jahat, sumber dosa itu. Tapi di dalam diri Anda tidak ada sumber dosa lagi. Sumber dosa itu telah dipatahkan, telah dihancurkan. Ada amin. Tetapi Anda berhubungan. Ya, Anda berhubungan. Nah, kalau berhubungan dengan dosa, nah, banyak hal yang bisa terjadi, saudara. Dengan kita, dengan diri kita, saudara. Ya, karena kita berhubungan dengan dosa. Tetapi kita ini sudah dibenarkan, tetapi kita masih berbuat dosa. Paham ya? Dan itu makanya ada konsekuensi. Kalau Anda, misalnya, kita manusia, kita bergaul dengan binatang buas, ya, dan kita dicakar sama binatang buas. Bukan berarti kita berubah jadi binatang, kan? Ada amin? Kita tetap manusia, tapi kita dicakar sama binatang. Kita dijahatin sama binatang, dan akhirnya kita luka parah. Anda kira-kira paham? Keselamatan tidak bisa hilang di dalam orang yang sudah percaya, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena akar dosa telah dipatahkan, telah dicabut dalam kehidupan kita. Keselamatan itu adalah pembenaran terhadap orang berdosa. Ada amin? Ya. Jadi itu kekal nilainya selama-lamanya. Kecuali kita deny Tuhan. Kecuali kita menolak Yesus, bukan lagi Tuhan dan Juru Selamat kita. Murtad, nah itu Anda baru kehilangan. Ya, itu nomor 1. Nomor 2. Perkataan nomor 2. Kita pergi nomor 2. Kita lihat di Lukas, masih dalam Lukas 23-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus kepada penjahat yang di sebelah dia. Betul? Jadi pada waktu Yesus disalib, ada 2 orang penjahat yang disalib. Ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dan yang satu, saudara, yang di sebelah Yesus, itu dia berkata kepada Tuhan Yesus, bahwa orang ini berkata kepada Tuhan Yesus, ingatlah akan aku kalau kelak nanti engkau datang. Dan Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, nah ini perkataan Yesus di atas kayu salib. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Ya, karena sebentar lagi Yesus akan membawa orang ini bersama-sama dia dengan Firdaus. Pada waktu Yesus mati, orang ini mati di alam spirit. Tuhan membawa orang ini pergi ke Firdaus. Ya, jadi sebelum Yesus mati, orang-orang yang mati sebelum Yesus, mereka dipenjarakan. Mereka dipenjarakan, saudara. Ya, dipenjarakan dan Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Di kerajaan maut, dipenjarakan di kerajaan maut. Dan Yesus mengambil kunci kerajaan maut dan membawa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dari manusia pertama Adam dan Hawa sampai manusia yang mati pada hari itu. Termasuk orang yang di samping Yesus. Ya, dia percaya kepada Tuhan. Tapi yang di sebelah satu lagi tidak dibawa. Dia tetap tinggal di kerajaan maut. Tunggu penghakiman terakhir. Karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang mati lebih dulu tapi percaya kepada Allah, seperti Adam dan Hawa, mereka berbuat dosa tapi mereka percaya kepada Allah. Keselamatan adalah anugerah. Nah, Tuhan turun di sana dan menyelamatkan Adam dan Hawa salah satunya. Karena mereka adalah orang percaya. Ada amin? Ya. Jadi keselamatan itulah pemberian Allah. Jadi Yesus turun dalam kerajaan maut dan dia memperkenalkan, kasih tahu, aku adalah Yesus, juru selamat dunia. Ada amin? Dan dia mengambil orang-orang percaya kepada dia dan dia bawa semuanya, termasuk orang yang di sebelahnya dia yang bilang, ingatlah akan aku. Makanya dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Jelas ya, clear ya, bahwa hari ini juga akan ada. Jadi waktu mereka mati langsung ke Firdaus. Jadi orang-orang yang ditinggal di kerajaan maut itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus atau kepada Tuhan sebelum mereka mati. Kalau udah mati, udah finish. Makanya kita harus bertobat atau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat selagi kita masih hidup. Makanya kita harus memberitakan Injil kepada orang yang hidup, bukan orang yang mati. Kalau udah mati, udah game, gak perlu didoakan. Gak ada doa-doa untuk orang mati. Doa arwah gak ada di kekristenan. Gak ada.
Once dia mati, selesai. Percaya atau tidak percaya dengan Tuhan. Kalau tidak percaya dihukum, percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Ada amin. Haleluya. Nomor 3, kita lihat Yohanes 19 ayat 26, 27. Ketika Yesus melihat ibunya, Maria ini yang dimaksud, perhatikan. Dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dia menunjuk kepada apa? Murid yang dikasihinya di sampingnya. Yohanes ini ada di sampingnya. Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Bukan dia menunjuk, "Bu, ini anakmu." Dia nggak bilang dia anakmu. Makanya 27, perhatikan. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Amin. Ya, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, saudara, kenapa Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu"? Dan dia berkata, "Inilah ibumu." Dia berkata kepada murid-muridnya. Saudara, di kekristenan percaya ya bahwa Maria, ibu Yesus itu, saudara, dipilih oleh Allah bukan karena Maria orang hebat, bukan karena Maria orang kudus, Maria orang benar, sehingga dia dipilih. Bukan. Karena firman Allah telah berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada amin. Termasuk Maria, termasuk Yusuf, termasuk semuanya, termasuk nabi besar bangsa Israel, Nabi Musa, Nabi Elia, termasuk Henok yang terangkat ke surga. Ada amin. Ya, semuanya saudara, semua tidak luput. Jadi namanya manusia di hadapan Allah adalah manusia. Ada amin. Ya, jadi Yesus yang mau berkata kepada murid-murid bahwa Maria ini adalah ibu kita bersama. Ada amin. Haleluya. Dia berbicara secara fisik bahwa ini ibu fisik. Maria itu dipinjam rahimnya. Makanya di kekristenan kita percaya Maria ini dipilih oleh Tuhan, sama seperti kita dipilih oleh Allah. Ada amin. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ada amin, saudara kekasih. Ya, sama Tuhan memilih Musa, Tuhan memilih siapa lagi? Daud. Tuhan memilih di perjanjian lama, Tuhan memilih umat Israel, Tuhan memilih Abraham, memilih bangsa pilihan Tuhan. Ada amin. Ya. Karena orang-orang ini mau untuk dipilih oleh Allah, termasuk Maria. Ya. Jadi dalam kekristenan kita melihat, Tuhan mau supaya kita melihat Maria itu adalah sama seperti kita. Ada amin. Adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Jadi kalau kita dipilih oleh Allah, sekali lagi saya sudah katakan, bukan karena kita benar, bukan Anda lebih baik dari saya, ya, dan saya lebih baik dari Anda. Makanya di gereja ini kita selalu mengakui tidak ada yang hebat. Pendeta nggak lebih hebat daripada jemaat, jemaat nggak lebih hebat dari pendeta. Kalau pendeta dipakai untuk berkhotbah, namanya dipakai, yang pakai Tuhan. Berarti yang hebat adalah Tuhan, bukan saya. Amin. Sama dengan Anda. Kalaupun Anda jadi leader, jadi pemimpin pujian dan menjadi ini itu, Anda bukan orang yang hebat. Yang hebat itu adalah Tuhan yang memakai hidupmu. Ada amin, saudara yang kekasih. Nah, ini kita harus benar-benar belajar sungguh-sungguh bahwa bukan kita. Makanya Paulus bilang, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Amin. Ya. Jadi jelas di sini, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Ya, Yesus sebelum dia mati, saudara. Jadi dia mau berkata bahwa Maria, dia adalah manusia biasa, yang adalah ibu dari semua manusia. Amin. Bukan khusus ibunya Yesus. Ya, haleluya. Ya, jadi khusus ibunya Yesus, jadi so special. Di mata Tuhan, semua kita, saudara kita spesial. Ada amin. Makanya Yesus mati buat se-entire, buat seluruh dunia. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan gak bilang, "Oh, kamu ini berharga di mataku, tapi si Daud lebih daripada kamu, si ini lebih daripada aku, si ini lebih daripada aku." Gak ada yang lebih. Semua equal sama. Kalau Yohanes yang berkata itu murid yang dikasihinya, ya.
Ibunya dari murid yang dikasihinya. Dikasihi oleh Tuhan. Semua murid sama dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Yohanes mengakui bahwa dirinya adalah murid yang paling dikasihi. Bukan Tuhan Yesus yang bilang, tapi Yohanes mengakui itu. Karena Yohanes begitu dekat dengan Tuhan. Contoh ya, saya mau kasih contoh yang murid paling dikasihi. Sama seperti kita, waktu kita berdoa. Waktu kita berdoa, kita merasa bahwa kita paling dikasihi kan? Betul atau enggak? Waktu kita lagi berdoa. Seolah-olah kayak Tuhan Yesus cuma punya kita, bukan punya tetangga kita, bukan punya saudara-saudara kita. Punya kita seorang diri. Dan kita merasa bahwa kita nih, saya nggak tahu kalau Anda berdoa seperti apa, tapi saya merasa bahwa Tuhan itu, saya merasa bahwa dia sangat mengasihi saya waktu saya berdoa. Waktu saya berdoa, saya rasa saya paling khusus. Saya lebih dari semua orang. Saya merasa seperti itu waktu saya berdoa. Saya merasa bahwa matanya tertuju cuma kepada saya. Nah, kira-kira itu maksudnya Yohanes. Padahal Tuhan mengasihi kita sama. Ada amin? Haleluya. Ya. Yang berikutnya, ayat berikutnya kita lihat. Yang nomor 4, Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang kekasih, di sini bukan Allah lagi mau meninggalkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus ini cuma manusia seperti itu. Tetapi di sini berbicara saudara tentang kealahannya Yesus. Yesus itu adalah Allah 100% dan manusia 100%. Ya, manusianya dia mati di atas kayu salib untuk menebus manusia. Allah nggak bisa mati. Kalau Allah turun sebagai Allah, nggak mungkin dia bisa mati di atas kayu salib. Nggak ada satu orang pun bisa bunuh dia. Betul? Dan Allah datang ke dunia ini untuk menebus dosa siapa? Bukan dosa Allah, dosa manusia. Jadi kalau manusia yang berbuat dosa, yang harus menebusnya juga adalah manusia. Ada amin? Ya. Makanya bukan binatang. Binatang ini kita ingat di perjanjian lama, ya, kalau ada orang berbuat dosa, darah binatang yang dipersembahkan. Ini berbicara tentang sementara, ya, berbicara tentang sebenarnya tentang nubuatan nanti akan ada darah. Ya, darah yang akan tercurah satu kali untuk selama-lamanya. Ada amin. Ya, darah yang kekal. Makanya sejak Yesus naik di atas kayu salib, darah-darah yang seperti itu nggak ada lagi, saudara. Karena darah Yesus itu cukup membayar dosa se-entire dunia ini dia. Seluruh dunia ini. Dan dia sudah melakukannya sekali untuk selama-lamanya. Ada amin. Kalau dulu, saudara, ya itu berulang-ulang kali. Setiap buat dosa kita harus bawa burung, kita bawa binatang, kita bawa domba, kambing, dan segala macam, saudara. Untuk menebus pengganti. Ya, sama seperti di Taman Eden kita lihat. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan mengambil binatang. Dan dia membunuh binatang itu dan mengambil kulit binatang itu untuk membungkus manusia. Artinya apa? Sudah ini berbicara tentang nubuatan akan ada pengorbanan anak domba Allah. Ada amin? Yang akan mengcover kita, membungkus dosa kita, membungkus kita dari dosa dan pelanggaran kita. Ada amin? Nah, ini berbicara saudara tentang masa yang akan datang. Demikian juga di bangsa Israel, itu sedang berbicara, yang pengampunan dosa itu berbicara tentang keselamatan nanti. Darah akan tercurah satu kali untuk selama-lamanya. Dan kita ingat juga pada waktu di Mesir, ingat pada waktu kematian anak sulung, ya, tetapi semua yang di pintu-pintunya ada darah, ya ada tanda darah, benar darah binatang, itu malaikat maut melewatinya. Karena ini berbicara darah, berbicara kehidupan. Ya, amin, tapi itu hanya sementara. Waktu Yesus di atas kayu salib darahnya tercurah, itulah sekali untuk selama-lamanya. Wow, ya, makanya ada lagu berkata, darahmu sucikanku, amin. Darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku, amin. Sebagai apa? Sebagai korban tebusan. Ada amin, saudara yang kekasih. Sekali dia tebus kita, itu nilainya selama-lamanya. Dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berbicara tentang kealahannya, saudara. Ya, kealahannya. Bukan Allah yang meninggalkan dia. Ya, kealahannya, saudara.
Jadi dia tidak menggunakan kealahannya waktu dia mati. Harus terpisah dari kealahannya. Amin. Sehingga dia bisa menebus manusia. Ya. Nah, ini artinya saudara, bukan Allah lagi meninggalkan dia karena dia berdosa dan Allah tidak bisa bersekutu dengan dia lagi. Tidak, saudara yang kekasih ya. Ya. Jadi kealahannya meninggalkan dia. Tetapi saudara, bukan berarti meninggalkan dia dan ninggalin dia selama-lamanya. Tidak, saudara. Jadi waktu dia putus nyawanya, kealahannya lepas dari dia, tetapi kembali ada bersama-sama dengan dia. Ada, amin. Makanya dia bangkit di hari yang ketiga. Jadi Anda jangan bayangkan begini, udah dia putus dalam sekian detik dan kembali juga dalam sekian detik. Berarti pada waktu dia mati, jadi dia udah ditinggalkan, jadi kealahan yang gak ada, jadi dia jadi manusia 100% dan Allahnya itu jadi di luar, jadi dia gak ada. Jangan mikir seperti itu. Ada, amin. Ya, jangan Anda mikir kayak gitu, tuh pikiran manusia. Ya, sama aja kita mikir, Yesus kok ada di dalam saya, ada di dalam orang itu, terus katanya ada di surga, katanya juga ada di antara kita. Sudah ngerti? Berarti Yesus ada berapa dong rohnya? Ada 10, ada 1000, ada 1 miliar. Nah, seperti itu. Makanya kealahannya meninggalkan dia, saudara. Nah, ini berbicara tentang dia mati sebagai manusia. Ada amin? Haleluya. Ya, yang berikutnya Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Ya, saudara kekasih, ini berbicara di Yohanes 19 ayat 20 ini, berbicara aku haus, dikatakan sekali lagi sudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, udah selesai. Dia udah tahu, ini dia udah lakukan itu dengan sempurna. Dia menggenapi rencana Allah akan dunia ini. Ya, jadi segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang dikatakan oleh dalam Alkitab, aku haus. Artinya saudara, semuanya dia sudah lakukan sampai di dalam dirinya tidak ada sisa lagi. Air pun tidak ada lagi. Habis-habisan. Ya, saudara, ingat ya, istilahnya dia berkata ini, aku haus, I'm thirsty. Artinya, dia sudah tidak ada lagi yang sisa di dalam dirinya. Ada amin? Semuanya dia udah berikan kepada kita. Sudah selesai. Semuanya sudah. Ya, jadi waktu perkataan aku haus, itu berbicara, dia mau hanya berhubungan dengan Allah. Bapak, ini anakmu Bapak. Ya, Allah, kealahannya dia mau berkata, ini aku telah menyelesaikannya. Sebelum finish nanti dia bilang telah selesai. Ya, ini belum. Ada satu lagi dia berkata selesai. Tapi ini rentetan dari peristiwa sampai dia berkata it is finished nanti. Artinya dia udah tahu, udah kelar semuanya. Semuanya udah diserahkan. Dan sebentar lagi dia tahu dia akan mengakhiri hidupnya. Jadi ini dia berbicara bahwa aku bergantung hanya kepadamu. Aku telah menggenapi rencanamu. Tidak ada rencanaku satupun di dalamnya sebagai manusia. Dia berkata sebagai manusia. Artinya, saudara yang kekasih, dia mewakili se-entire dunia ini. Manusia yang ada di dunia ini, dia mau berkata bahwa ini aku, Bapak, aku mewakili seisi dunia ini. Bahwa aku hanya tergantung, manusia hanya tergantung kepadamu. Kehidupan yang hanya daripadamu. Dia berkata, aku thirsty, itu berbicara air kehidupan itu, ada amin. Yang diberikan kepada dia, dia adalah yang hidup. Dan dia akan hidup selama-lamanya, ada amin. Saudara yang kekasih, berbicara tentang kehidupan yang diberikan kepada manusia, yaitu dia bergantung sepenuhnya datang dari Allah. Kehidupan itu datang dari Allah untuk manusia. Ada amin. Ya. Nah, saudara yang kekasih, ini berbicara tentang manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketergantungannya kepada air hidup itu, yaitu kepada Allah. Yang adalah air hidup itu, yang memberikan hidup untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi dari manusia. Semuanya berasal dari Allah. Ada amin? Paham ya? Paham. Jadi ketergantungan kepada Allah, kepada air hidup itu yang bersumber dari Allah. Tidak lagi dari manusia. Karena kalau dari manusia adalah kematian. Jadi thirsty.
aku haus. Dia sedang berbicara kepada Bapaknya. Air hidup itu hanya berasal daripada Allah. Berbicara kepada Bapa artinya kealahannya dia. Ada amin? Bukan manusia lagi. Oke, yang berikutnya. Lukas 23:46 ini ke-6. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, jadi dia menyerahkan nyawanya. Totally dia surrender all. Dia menggenapi semuanya. Jadi tidak ada sisa. Karena memang nyawanya harus diserahkan. Tujuan dia datang ke dunia ini untuk menyerahkan nyawanya. Mati buat menebus manusia dari dosa. Jadi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Kenapa dia serahkan kepada Bapa? Banyak orang berkata begini. Kan manusia itu mendapat dosa dari mana? Dosanya itu kan datang dari iblis. Iblis yang menggoda manusia. Dan iblis yang memberikan dosa itu kepada manusia. Sehingga manusia berdosa. Menawarkan dosa. Dan manusia berdosa. Nah, Yesus datang ke dunia untuk menebus manusia, itu dia. Ditebusnya dari siapa? Katanya, dari iblis. Apakah betul? Yesus, manusia itu ditebus dari iblis. Saudara, tidak betul. Manusia itu, karena sudah jatuh di dalam dosa, sudah terpisah dari Allah. Amin. Ya, manusia terpisah dari Allah, terpisah dari kekekalan. Manusia akan mati kekal. Makanya Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia bukan serahkan nyawanya kepada iblis. No. Tapi dia datang sebagai manusia untuk melakukan jembatan. Sehingga hubungan manusia dengan Allah tidak terputus. Ada amin. Ya, jadi dia menjembatani ini. Kuserahkan nyawaku. Dia gak serahkan kepada iblis, tapi dia serahkan kepada Allah. Amin. Artinya aku sudah menyelesaikannya, Bapak. Dan mereka telah kembali kepadamu. Ini gak ada hubungan dengan iblis. Ada amin. Ini berbicara tentang manusia yang telah jatuh di dalam dosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah, yang telah kehilangan kehidupan kekal. Jadi dia menyambungkan manusia itu. Dia serahkan nyawanya kepada Bapa. Kalau Bapa nggak cabut nyawanya, nggak bisa. Betul? Jadi Allah sendiri, saudara, yang membuka armnya, tangannya, untuk menyambut kita lewat nyawanya Yesus. Ada amin. Haleluya. Ya, jadi Yesus telah menjadi perantara. Firman Allah berkata, ada amin. Lewat dia. Dia menyerahkan nyawanya itu supaya nyawanya menjadi ketebusan untuk seluruh isi dunia ini. Yang harusnya nyawanya ada di lautan api yang menyala-nyala. Ada amin? Saya mau katakan kepada Anda, nanti di neraka itu, di lautan api yang menyala-nyala, iblis bukan rajanya di sana. No, iblis di sana juga dihukum. Ada amin? Anda harus mengerti ini. Ya, iblis dihukum di sana. Tetapi manusia telah diserahkan kembali lewat nyawa Yesus yang diserahkan kepada Bapa. Dia mewakili nyawa se-entire dunia ini. Diserahkan kembali kepada yang mempunyai nyawa itu, yaitu Bapa Allah kita. Haleluya. Makanya Yesus bilang, whoever believe in me, ya, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin. Karena dia telah menyerahkan nyawanya kepada Allah sebagai ketebusan seluruh dunia ini. Puji Tuhan. Yang terakhir, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Nah, ini benar-benar sudah selesai. Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Haleluya. It is finished. Semuanya udah beres. Udah done. Gak ada lagi yang sisa. Ya. Dan dia siap. Waktu dia bilang selesai, dia putus nyawanya.
Dan situ dia beraksi. Kealahannya beraksi, dia turun dalam kerajaan maut. Ada amin? Dia rebut kunci kerajaan maut. Dan dia bilang kepada semua orang yang percaya kepada Allah, let's go home. Amin. Dia bawa mereka semua. Dia buka pintu kerajaan maut. Dia ambil itu kunci kerajaan maut. Iblis, engkau jangan menjadi penipu buat umat manusia. Ada amin? Haleluya. Manusia yang percaya kepadaku tidak binasa. Dan semua orang yang percaya, saudara, dia bilang, akulah Yesus juru selamat dunia. Ya, aku adalah Allah, Allah Yahweh. Nah itu dia, saudara. Amin. Ya, ingat pada waktu di Taman Eden, sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi dan semuanya, saudara yang kekasih, kan Allah bergaul dengan manusia. Nah itu Yesus. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Siapa itu? Yesus. Ada amin? Ya, pada mulanya adalah firman. Makanya di mana penciptaan Kejadian dibilang roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Ya, air. Ya, dikatakan seperti itu dia. Siapa itu roh Allah? Ya, Roh Kudus, rohnya Yesus. Ya, manusia, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kita berbicara Trinity, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka satu. Ada amin? Di dalam Yesus. Makanya Yesus bilang, kalau mau melihat Bapa, lihat aku. Ya, karena Bapa ada di dalam aku di dalam Bapa. Jadi itu kesatuan, sama Roh Kudus kesatuan. Tritunggal, tiga yang esa. Ada amin? Ya, jadi Yesus turun dalam kerajaan maut. Allah, kealahannya. Dia action, dia in action di dalam kerajaan maut. Iblis gak bisa buat apa-apa, saudara. Iblis telah dikalahkan. Amin. Haleluya. Ya, itulah sebabnya orang-orang percaya dengar baik-baik. Kita semua setelah menang. Kita semua telah memperoleh status yang baru, identity yang baru adalah identity kebenaran. Kita hidup di manusia baru kita, bukan lagi yang lama. Kehidupan kita adalah kehidupan kekal, bukan main-main. Jadi di dunia ini hanya sementara, saudara. Tapi kita tidak akan pernah mati. Makanya Tuhan bilang kita nggak akan pernah mati, tapi kita akan hidup selama-lamanya. Jadi cuma berpindah tempat. Kalau suatu hari kita mati, meninggalkan dunia, makanya bagus banget orang di bahasa Indonesia meninggalkan dunia. Artinya ninggalin dunia, tapi kita pergi ke tempat yang lain. Amin. Ya, kita pergi nanti bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan, saudara yang kekasih. Ya, dan itulah sebabnya tidak ada alasan untuk kita tidak hidup di dalam kebenaran, karena ini status baru kita adalah kebenaran. Dan kalau Anda berjalan di dalam kebenaran, saudara, dengan statusmu yang baru, iblis tidak bisa jamah kita. Gak bisa. Karena iblis itu penuh dengan dosa. Dia gak bisa jamah kebenaran. Dan dia sudah dikalahkan. Iblis ada di bawah telapak kaki kita. Ada amin? Untuk itu mari kita pergunakan manusia baru kita. Identiti baru kita adalah identiti kebenaran. Dan dalam identiti kebenaran itu, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Dan iblis tidak bisa menuduh kita lagi. Kalau dia mau intimidasi kita, jangan mau. Sebaliknya, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Pasti lari kalau engkau melawan dengan identitasmu yang baru. Tapi banyak orang penakut sama iblis. Mulai hari ini tidak ada lagi ketakutan dalam diri kita. Ya, tinggal dalam kebenaran. Jangan main-main sama dosa. Jangan main-main kepada iblis. Jangan main-main, saudara. Ya, kalau Anda main-main, Anda salah sendiri. Ya, kalau tiba-tiba luka parah, terjadi apa-apa atas hidupmu karena Anda main-main. Pergunakan identitas barumu sebagai orang-orang benar yang berjalan dari kebenaran, meraih masa depanmu dengan kebenaran yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan tetap dipimpin oleh roh kebenaran. Makanya firman Allah berkata, Roh Kudus memimpin kita pada seluruh kebenaran. Haleluya. Di dalam kebenaran, tidak ada yang dapat menjamah kita. Di dalam kebenaran, kita akan berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Haleluya. Selamat Jumat Agung buat kita semua, dan selamat menikmati identitas baru kita adalah orang-orang benar yang telah dibenarkan oleh Allah melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.